Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dimanapun Anda berada, baik sedang di rumah, dalam perjalanan menuju kantor, atau menuju tempat bekerja. Mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyi Bukwende HKBP nomor 672. Ayat 2. Ai lambuk do suarani Tuhan tai Roma holos manang rohami sai tai ngutuk tung hatoni Tuhani mangara hancur mata Tuhani sai patah pamai koloni Tuhani somakirin balos na Tuhan di batano marnidanani kulami manang na adong perbaweni. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam satu kesempatan saya bertemu dengan seorang ibu anggota jemaat yang dulu pernah saya layani di sebuah jemaat di Labuhan Batu Selatan, Sumatera Utara. Si ibu tersebut adalah seorang janda memiliki anak 7 orang. Dahulu suaminya meninggal karena sakit. Dalam pertemuan tersebut saya bertanya kepada ibu tersebut, "Anak-anak sudah pada di mana, Ibu?" Saya mengingat dahulu anak-anaknya adalah anggota sekolah minggu dan remaja di gereja tersebut. Dengan bangga, ibu tersebut menceritakan bahwa anak-anaknya sudah pada bekerja. Mereka tinggal di beberapa kota di Indonesia. Beberapa orang sudah berkeluarga. Saya bertanya, bagaimana itu bisa terjadi? Si ibu tersebut bercerita bahwa dahulu sepeninggal suaminya mewariskan sebidang tanah yang ditanami kelapa sawit menjadi usaha dan sumber kehidupan keluarga. Dan selama perjuangan menyekolahkan anak-anak, kebun kelapa sawit tersebut menghasilkan buah yang melimpah. Dan saat itu harga buah kelapa sawit menaik dari biasanya. Sehingga dengan kejadian tersebut, maka anak-anaknya semua bisa sekolah dan biaya kehidupan dan adat-adat tertanggulangi. Namun setelah anak-anaknya selesai sekolah dan sudah bekerja, kebun kelapa sawit tersebut sudah harus direplanting, ditanam ulang. Dan ibu tersebut mengaku dalam kehidupan yang sudah tua seperti itu, dia tidak kuat lagi melakukannya, dan kebun keluarga tersebut sudah diberikan untuk diusahai oleh anggota keluarga yang lain. Ibu tersebut mengatakan bahwa tangan Tuhan luar biasa cara bekerjanya dalam hidup orang percaya. Saudara-saudara, beriman adalah bersabar.
sama pentingnya dalam mengharapkan sesuatu dari Tuhan. Entah itu berkat, pertolongan, penyertaan, pemulihan, dan sebagainya. Iman dan pengharapan sangat berpengaruh kepada hasil yang kita dapatkan dari yang kita mohonkan dari pengasihan Tuhan. Banyak dari kita curiga, bahkan menuduh Tuhan berlaku tidak adil atau berlama-lama menjawab doa kita. Kita mengira bahwa kita kurang penting didengarkan oleh Tuhan dibandingkan dengan orang lain. Firman Tuhan Renungan Harian Rabu 17 Juni 2020 dari kitab Ibrani pasal 6 ayat 10. Saya akan membacakan Ibrani pasal 6 ayat 10 sampai ayat 12 mengatakan, sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus, yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Demikian firman Tuhan. Bahwa Tuhan itu bukan tidak adil atau mengabaikan segala pekerjaan kasih yang kita lakukan. Kita harus sadar bahwa waktu yang kita miliki dan perhitungan waktu yang Tuhan miliki adalah berbeda. Terkadang kita menganggap bahwa kita lebih tahu apa yang kita perlukan, apa yang kita butuhkan daripada Tuhan sendiri. Saudara-saudara, Tuhan jauh lebih tahu tentang kita dan tentang apa yang kita butuhkan dalam hidup ini. Jika kita sudah memastikan bahwa cara hidup kita sudah seturut dengan yang Tuhan kehendaki, sudah berjalan dengan iman yang kokoh, teguh, dan kuat, tetapi merasakan bahwa Tuhan terlalu lamban untuk campur tangan dalam hidup kita, maka saatnya kita harus juga memiliki kesabaran. Dan itu menjadi sangat penting. Iman dan kesabaran harus berjalan beriringan, dan keduanya harus ada dalam diri kita. Jika salah satunya tidak ada, maka akan terjadi ketimpangan. Kita boleh mengalami kegagalan untuk mendapatkan apa yang kita harapkan. Iman yang berakar dan bertumbuh kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus adalah percaya penuh kepada kebijaksanaannya dan kepada perbuatannya dalam hidup kita. Dan itu bukan hanya sebatas kata-kata, tetapi harus nyata mempraktekannya dalam hidup keseharian kita. Jika kita memiliki sikap seperti ini, maka kita tidak akan buru-buru mengatakan sesuatu kepada Tuhan terlalu lambat,
atau tidak peduli. Kesabaran akan menopang iman kita, membiarkan Tuhan bertindak sesuai dengan waktunya Tuhan. Saudara-saudara, dengan memiliki kesabaran, maka kita dihantar kepada percaya bahwa Tuhan tak pernah gagal bertindak dalam kehidupan kita. Yakobus mengingatkan hal yang sama dengan mengatakan, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi." Yakobus 5 ayat 7. Sangatlah baik jika kita berjalan di dalam firman Tuhan, menerapkan hidup kita selaras dengan kehendaknya, mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam urusan pemenuhan kebutuhan. Akan tetapi, ketika urusan itu datangnya lambat, jangan menyerah, apalagi putus asa. Tetaplah bersabar, gantungkan pengharapanmu sepenuhnya kepada Tuhan. Bukankah Yesus mengatakan, "Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu." Matius 7 ayat 7, Lukas 11 ayat 9. Sangat baik bagi kita untuk berjalan selaras dengan firman Tuhan dan mempercayai sepenuhnya Tuhan yang bertindak sesuai waktunya. Saudara-saudaraku, sesulit apapun hidupmu sekarang ini, atau semudah apapun hidupmu sekarang ini, tetaplah setia menggantungkan hidupmu kepada Tuhan, berharap kepadanya. Dia yang memeliharamu, Dia yang senantiasa bertindak dalam hidupmu. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Pengasih, berikanlah bagi kami iman yang benar dan memiliki kesabaran menunggu tindakan Tuhan atas doa dan permohonan kami. Berikanlah kami kesabaran yang kokoh untuk menunggu saatnya Tuhan menjawab dan bertindak atas doa kami, dan dengan tetap setia melakukan firman Tuhan. Dengarkanlah doa kami di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita menyanyi buku nyanyian HKBP nomor 672 ayat 2. Dengan lemah lembut Tuhan memanggilmu, sambutlah dengan rasa syukur, dan hayati selalu tugas panggilanmu, bawa orang lain pada Tuhanmu. Serahkan hidupmu, tunaikan tugasmu tanpa pamrih demi Tuhanmu. Tuhan Allah memberi berkat dan rahmat-Nya dalam seluruh pelayananmu. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.